Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita beribadah dan merayakan hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tahu Dia adalah Allah yang menang, dan Dia sudah menang dari kuasa kematian. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai menang atas maut. Nah, oleh karenanya kami berharap jemaat Tuhan semua kita diberkati lewat firman Allah, menang atas maut. Tetapi sebelumnya kita akan nyanyikan sebuah pujian, darah Yesus, darah yang suci. Darah Yesus, darah Yesus, darah yang suci, selamatkan sayalah. Oh, darah Yesus lagi, darah Yesus, darah Yesus, darah yang suci, selamatkan sayalah. Oh, darah Yesus, darah yang suci, selamatkan sayalah. Oh, darah Yesus. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, ibadah kita adalah ibadah merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang sudah mati bagi kita, Dia yang sudah menebus dosa saudara dan saya. Hari ini kita rayakan Dia bangkit dari kuasa maut. Nah, oleh karenanya mari bersama-sama kita berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih karunia Allah yang besar yang datang oleh Yesus Kristus juru selamat kami. Kasih karunia itu menyelamatkan kami, menebus kami, melayakkan kami dari yang sesungguhnya harus dihukum mati. Tapi oleh karena kasih Tuhan yang besar di dalam Yesus Kristus, kami peroleh anugerah keselamatan itu, Tuhan. Terima kasih. Kalau hari Jumat kemarin kami telah menikmati ibadah kematian-Mu Tuhan Yesus, dan Engkau mati untuk saya. Engkau mati untuk menebus dosa seluruh isi dunia. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami dapat merayakan hari kebangkitan-Mu dari kematian. Oleh karena itu kami bersyukur Bapa, di dalam nama Yesus. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, tadi saya sudah sampaikan kita akan berbicara menang atas kuasa maut. Dapatkah kita menang atas kuasa maut, saudara sekalian? Sebagai manusia kita tidak mungkin bisa menang dari kuasa maut tersebut. Tetapi hanya oleh karena ada Yesus Kristus dan kita telah berada dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka kita bisa menang atas kuasa maut tersebut. Nah, puji Tuhan, mari kita mau membaca terlebih dahulu firman Allah. Kita akan melihat bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius 28. Matius 28 mulai ayat 1, saudara. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat,
Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah lihat tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Nah, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kisah ini adalah kisah ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain itu pergi ke kubur dalam rangka kebiasaan dan kalau orang meninggal, saudara, maka mereka akan pergi dan membawa bunga-bunga dan rempah-rempah yang lain akan ditaruh di sekitar mayat yang dibaringkan itu di dalam gua batu. Tidak seperti kita sekarang itu dimakamkan ke dalam tanah, saudara. Tapi zaman itu mayat-mayat dibaringkan di dalam gua batu, saudara ya. Sampai kemudian ya seperti itulah, saudara ya. Karena saya sendiri belum pernah melihat secara langsung. Ya. Tetapi apa yang terjadi dengan perempuan-perempuan ini, saudara sekalian? Mereka dikejutkan oleh karena ketika mereka mau dekat dengan kubur itu, ada gempa yang terjadi dan firman Allah mencatat seorang malaikat telah turun dari langit dan menggulingkan batu itu. Apa yang terjadi ketika malaikat itu turun dari langit? Selain gempa bumi yang terjadi, saudara sekalian, lihatlah bagaimana penjaga-penjaga kubur itu, dan mereka adalah orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga kubur, karena berita yang sebelum Yesus mati, Yesus telah pernah memperkatakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan oleh karena mereka berpikir secara jasmani, Yesus akan bangkit lalu jalan di depan mereka, begitu ya, dan mereka bisa menangkap lagi, barangkali kemudian mereka bisa bunuh lagi, lalu taruh lagi dalam kubur, saudara ya. Tetapi ternyata, saudara, tidak ada seorang pun yang dapat mencegah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, oleh karenanya kita mau berbicara mengenai menang atas kuasa maut. Nah, Yesus, dia sudah menang atas kuasa maut itu. Dan Yesus yang sudah menang adalah Yesusnya saudara dan saya. Yesus Tuhan kita bersama. Yesus yang ada di dalam kita. Dan dia berkata ketika kita menerima dia, dia ada dalam kehidupan kita. Selain dia ada dalam kehidupan kita, dia berkata, kamu juga berada di dalam aku. Itulah yang dahsyat yang kita alami ketika kita menjadi orang yang percaya. Kita mau lihat ayat lain ya. Dalam Injil Lukas juga pasal 24, saudara. Ketika itu dijelaskan di sana mulai ayat 1, perempuan-perempuan ini pergi membawa rempah-rempah gitu ya. Nah, saudara sekalian, ayat yang ke-6 juga firman Allah berkata, malaikat itu berkata kepada mereka, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Dan pergilah kamu, sampaikan berita ini kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit, saudara. Haleluya. Yesus itu sudah bangkit. Dan memang saudara, kenapa dia bisa bangkit? Karena memang itulah rencana Allah. Itulah konsep sorga, bahwa Yesus Kristus harus mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kuburnya. Nah, haleluya. Kalau Yesus bangkit dari kubur, bangkit dari kuasa maut, saudara, kuasa maut tidak dapat menahan dia di dalam kubur. Saya yakin kuasa maut juga tidak dapat menahan saudara untuk terbelenggu di dalam kubur duniawi ini, di dalam kubur dosa, di dalam kubur kesulitan, di dalam kubur masalah. Saudara sekalian, Yesus sudah bangkit.
kuasanya ada pada kita. Nah, haleluya. Kuasa itu Yesus telah pernah memberitahukannya kepada murid-muridnya. Kita sudah sering sekali mengkhotbahkan tentang amanat agung ini. Dalam Matius 28, saudara, di sana perintah untuk memberitakan Injil, mulai ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Perhatikan ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Katakan amin. Jemaat Tuhan, mari kita baca bersama-sama dengan dari kata "kepadaku", ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, 2, 3, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Wow, keren banget saudara, jujur saudara sekalian ya. Saya ketika mempersiapkan ini saudara, ya saya diberkati sekali dengan ayat ini ya. Saya sudah sering mengkhotbahkan mengenai pengutusan ini, tetapi saya belum pernah terfokus kepada perkataan Yesus, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Pantas saja Yesus tidak dapat ditahan di dalam kubur, karena kuasa kematian itu sudah berada di tangan Yesus, dan artinya dialah yang dapat mengendalikannya. Haleluya. Kira-kira kalau ini omongan saya doang ya, omong-omongan saya belaka saudara ya. Seandainya Yesus itu mau main-main sedikit gitu ya, terserah dia mau bangkit hari yang keberapa, terserah dia. Tetapi karena dia harus patuh dalam program rencana Bapa, dia harus bangkit pada hari yang ketiga, saudara sekalian ya. Nah, artinya begini, kenapa saya mau katakan seperti tadi itu? Oleh karena kuasa itu ada padanya, saudara. Terserah dia. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, saya mau yakinkan pada kita, benarlah kata ini, benarlah firman ini, memang dia tidak dapat ditahan oleh kuasa kematian di dalam kubur itu. Kenapa? Karena kuasa itu sudah ada di tangannya. Haleluya. Jemaat Tuhan, sekali lagi, kuasa itu sudah ada di tangannya. Dan kuasa itu bukan hanya satu kuasa, tetapi segala kuasa, baik yang di sorga dan yang di bumi, ada di tangan Yesus. Wow, keren sekali. Pantas dalam suratan Roma dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Nggak ada, saudara. Jika Yesus bersama dengan kita, saudara sekalian, saya mau yakinkan saudara sekalian, yakin dan percayalah, kuasa maut itu tidak dapat mengalahkan saudara. Katakan amin. Dalam situasi orang yang sedang penuh dengan ketakutan, saudara sekalian, saya mau katakan firman Allah ini kepada kita, kuasa maut kita dapat kalahkan kalau ada Yesus yang kepadanya telah diberikan segala kuasa, baik di sorga dan di bumi, ada dalam hidup kita masing-masing. Yesus yang berkuasa itu memberikan engkau kemenangan. Haleluya. Yesus yang punya kuasa itu memberikan engkau kuasa. Pantas ketika murid-murid pernah diutus, saudara, sebelum Yesus akan naik ke surga, kan dia pernah pergi utus dua orang. Dan saudara tahu betapa kagetnya mereka, karena kuasa yang diberikan oleh Yesus itu memperlengkapi mereka, saudara sekalian. Betapa luar biasanya itu. Nah, ayat tadi coba kita bandingkan dengan yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-27. 1 Korintus 15 ayat 27, Paulus sedang membicarakan mengenai hal ini, saudara ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-27. Paulus sedang menjelaskan mengenai dari ayat yang ke-12, kebangkitan kita. Haleluya, saudara ya. Kebangkitan kita. Nah, saudara sekalian, kita sampai pada ayat yang ke-27, saudara. Perhatikan baik-baik kenapa kita dapat dibangkitkan, karena kita ada di dalam Kristus. Nah, perhatikan baik-baik
ayat 27, sebab segala sesuatu, perhatikan, segala sesuatu telah apa saudara? Ditaklukkannya di bawah kakinya. Haleluya. Segala sesuatu. Terjemahan lain mengatakan segala kuasa. Segala kuasa, segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah apa saudara? Menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu. Haleluya. Di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Si Kristusnya, si Yesus itunya, si Yesusnya tidak termasuk yang ada di bawah kaki. Sebaliknya segala kuasa, segala sesuatu telah berada di bawah kaki Yesus. Betapa luar biasa saudara, kalau kemudian kita menjadi orang-orang yang telah berada di dalam Kristus. Ayat 28 saudara lihat. Ayat 28 berkata, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, haleluya, haleluya, telah ditaklukkan di bawah Kristus, haleluya, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semula di dalam semua. Nah, begitulah Paulus menjelaskan Yesus saja, Yesus ya, yang kepadanya segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya oleh Dia, oleh Bapa. Yesus saja mau menaklukkan dirinya di bawah Bapa. Nah, kuasa yang dari Bapa itulah yang sudah diberikan kepada Yesus, yang kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 itu. Dan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa, perhatikan, baik yang di sorga dan yang di bumi. Kuasa itu diberikan kepada saudara juga dan saya. Nah, haleluya saudara sekalian. Nah, oleh karenanya saya yakin kita semua yang berada dalam Kristus saudara, kita memperoleh kemenangan atas maut itu. Nah, saya mau membaca sebuah ayat yang menjelaskan bahwa sesungguhnya memang kita telah berada di dalam Kristus Yesus ya. Kita telah berada di dalam Kristus Yesus. Dalam 1 Korintus 1 saudara, ayat yang ke-30, tetapi oleh Dia, oleh Bapa gitu ya, oleh Allah gitu ya, kamu berada dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, tetapi oleh Dia, oleh Allah, kamu berada dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, dari ayat ini saya mau beritahu kepada kita menjadi beriman, kita menjadi percaya bukan karena siapa-siapa, tetapi karena oleh Allah, oleh Dia. Karena begitu besar kasih-Nya akan isi dunia ini. Oleh Dia saudara. Penyebab utama kenapa kita selamat adalah Bapa di surga yang mengasihi saudara dan saya. Luar biasa saudara. Makanya ayat itu berkata, barang siapa yang percaya, kasih Bapa itu sudah selesai, sudah diberikan melalui Yesus Kristus, sudah selesai. Sorga sudah selesai. Yang belum selesai adalah kita, adalah manusia. Apakah kita meresponinya dengan sungguh-sungguh kepada Allah Bapa yang mengasihi kita? Kita meresponin kasih Bapa itu, saudara sekalian. Nah, kalau kita telah berada dalam Kristus Yesus, dan kita juga mendapat bagian dari memperoleh kemenangan atas kuasa maut itu, saudara sekalian, Paulus dalam suratan Kolose dia bilang begini, ini adalah nasihatnya untuk kita. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu, saudara, perhatikan sekali lagi, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Saudara, jangan mau kamu biarkan kemenanganmu itu digagalkan.
Haleluya ibu bapak, haleluya jemaat Tuhan, bahwa sesungguhnya engkau telah berada di rel kemenangan itu. Haleluya. Engkau telah berada di rel kemenangan itu. Jangan mau kemenanganmu itu digagalkan lagi. Haleluya. Dan memang saudara sekalian, Allah sedang menjadikan kita orang-orang pemenang, ya. Kita menjadi umat-umat pemenang, dan kita sering nyanyikan, kita lah umat pemenang. Amin ibu bapak. Engkau pemenang, saudara adalah pemenang. Hai para suami, engkau adalah pemenang. Hai para istri, para ibu rumah tangga, engkau adalah pemenang. Hai anak-anak muda, engkau anak-anak muda sebagai pemenang. Hai anak-anak sekolah minggu, engkau juga adalah anak-anak pemenang dari Tuhan. Haleluya. Mengapa kita bisa menang? Yesus sudah menang. Apakah engkau tetap percaya bahwa kemenangan itu bagianmu juga? Nah, saudara sekalian, kepada kita diberikan senjata sebagai senjata untuk menjadi pemenang itu. Nah, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, firman Allah berkata begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudara? Iman kita. Amin. Dia adalah Allah yang menang, yang sudah memberikan kemenangan kepada kita. Bahkan dalam Roma pasal 8 ayat 37, firman Allah berkata begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita menjadi orang-orang bukan sekadar menang, tapi kita lebih dari yang menang. Kita adalah orang-orang lebih dari sekedar menang saja, karena kemenangan kita itu oleh karena Yesus Kristus. Haleluya. Bukankah kita menjadi orang-orang yang berbahagia, saudara? Orang-orang yang patut berbangga, karena ternyata kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Saudara sekalian, kemenangan itu kita harus nikmati dari sejak sekarang. Bukan nanti dalam surga, dari sekarang. Kita sudah nikmati itu kemenangan. Perhatikan baik-baik ya. Roma pasal 8 ayat 11, saudara. Roma 8 ayat 11, Paulus bilang begini. Dan jika roh Dia, roh siapakah itu? Roh Allah. Sekali lagi, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, dan jika roh Dia, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam saya, diam di dalam pribadi saudara, maka Ia, Allah itu, yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Perhatikan baik-baik kalimat selanjutnya. Akan apa saudara? Menghidupkan juga apamu? Tubuhmu yang fana, yang masih tinggal dalam dunia ini. Tetapi tubuh yang fana itu tidak berkuasa lagi atas kita, karena kita telah memiliki tubuh kemenangan. Walaupun kita masih hidup dalam daging ini, tapi saudara sekalian, tubuh ini diberikan kemenangan, diberikan kehidupan dari segala kefanaan. Oleh siapa? Oleh roh Dia, oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin saudara sekalian. Pantas kalau Paulus bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah apa saudara? Bait Allah, karena roh Allah tinggal di dalam kamu. Oh saudara sekalian, katakan sekali lagi, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Kalau saudara semua lebih dari pemenang, karena ternyata kita lihat, kita diberikan jaminan oleh firman Allah, karena roh Dia diam di dalam kita. Walaupun kita masih hidup dalam tubuh yang fana ini, tapi ternyata tubuh yang fana ini dipakai oleh Tuhan untuk kita dapat nikmati tubuh yang fana ini, yang seharusnya kalau ada musibah seperti yang sedang ditakutkan orang, dia bisa sakit,
tetapi tubuh yang fana ini saudara dihidupkan saudara, karena ada roh Dia yang diam di dalam tubuh yang fana ini. Roh Dialah yang menggerakkan kita. Oleh karenanya kita dapat berkata dengan firman Allah, adapun hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalam aku. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sekali lagi, ibadah kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Dia sudah bangkit buat saudara dan saya. Dia sudah bangkit buat keluargamu. Dia sudah bangkit buat kehidupan pribadimu. Dia sudah bangkit buat pasangan hidupmu. Dia sudah bangkit buat anak-anakmu. Dia sudah bangkit buat kita semua, gereja Pantekosta di Indonesia. Dia sudah bangkit untuk semua umat-umat Tuhan di berbagai denominasi gereja. Dia sudah bangkit juga bagi Indonesia, karena Indonesia juga ada di tangan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya berdoa kita semua penuh dengan sukacita. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.